Selanjutnya, nominator terakhir kita, ya, Kalista Maritza Nasution dengan judul Dampak Polusi Suara Terhadap Kesehatan Fisik dan Mental. Hal yang melatar belakangi saya untuk mengambil judul ini adalah yang pertama, polusi suara merupakan pencemaran yang dihasilkan oleh bunyi yang terlalu bising, sehingga menimbulkan rasa ketidaknyamanan makhluk di sekitarnya. Untuk lebih detailnya lagi, paparan suara 85 dB dalam jangka waktu yang panjang atau paparan suara 120 dB dalam jangka waktu yang singkat termasuk dalam polusi suara. Kedua, fenomena tersebut belum banyak disadari oleh masyarakat. Mungkin jika kita mendengar kata polusi, masyarakat lebih memahaminya sebagai polusi udara. Namun, hanya sedikit yang benar-benar memahami apa itu polusi suara. Dan alasan ketiga, alasan yang menguatkan saya untuk memilih judul ini adalah karena polusi suara dapat mempengaruhi kesehatan fisik dan mental individu. Bahkan dalam salah satu jurnal yang saya baca, dalam jurnal tersebut, ia mengatakan bahwa sebenarnya polusi suara memiliki dampak yang sama besarnya dengan polusi udara. Namun sayangnya polusi suara belum banyak diketahui oleh banyak masyarakat. Dari latar belakang saya telah merumusi sebanyak 4 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana tingkat wawasan masyarakat terhadap keberadaan polusi suara dan sumbernya? Yang kedua, gejala kesehatan apa yang mungkin timbul akibat paparan polusi suara? Yang ketiga, apakah polusi suara berdampak terhadap kesehatan fisik dan mental? Dan yang terakhir, sejauh mana polusi suara berkontribusi terhadap peningkatan stres, kecemasan, dan gangguan tidur di masyarakat perkotaan. Saya membatasi masalah dalam karya tulis saya untuk mempelajari dan memahami hal-hal yang berkaitan dengan dampak polusi suara terhadap kesehatan fisik dan mental. Tujuan penelitian saya pada karya tulis ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait gejala-gejala serta dampak yang mungkin dialami akibat paparan polusi suara tersebut, dan memberikan wawasan kepada masyarakat terkait upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi paparan serta dampak dari polusi suara itu tersebut. Teknik pengumpulan data yang saya gunakan adalah dengan studi literatur, yaitu membaca artikel-artikel maupun online maupun offline, dan melaksanakan survei. Saya menyebarkan kuesioner dalam bentuk Google Form secara acak kepada seluruh lapisan masyarakat dan mendapatkan responden sebanyak 147 responden. Apa itu polusi suara menurut para ahli? Menurut Lestari Ika, polusi suara atau kebisingan merupakan suara yang mengganggu atau suara yang tidak dibutuhkan sehingga dapat memberikan dampak buruk, terutama bagi kesehatan manusia, baik secara fisik maupun mental. Menurut Mika Vernika Humairo, dalam buku Pengukuran Kualitas Lingkungan, berpendapat bahwa pencemaran suara merujuk pada kehadiran suara atau bunyi yang tidak diinginkan di daerah pemukiman penduduk sehingga dapat mengganggu kegiatan. Lalu, menurut World Health Organization atau WHO, menjelaskan bahwa paparan suara yang berlebihan sangat membahayakan kesehatan manusia dan mengganggu aktivitas sehari-hari, baik di sekolah
tempat rumah, atau tempat kerja. Sumber-sumber polusi suara menurut Lestari Ika adalah lalu lintas kendaraan, pembangunan dan konstruksi, industri dan pabrik, bandara dan transportasi udara, kegiatan perdagangan, bisnis dan sosial, kegiatan hiburan dan rekreasi, dan penggunaan alat-alat elektronik. Sementara dampak dari polusi suara, baik secara fisik maupun mental, ialah dampak polusi suara secara fisik adalah mengalami gangguan pendengaran, penyakit jantung, atau daya tahan tubuh melemah. Namun, dampak polusi suara terhadap mental adalah mengalami gangguan tidur, menghambat tumbuh kembang, atau gejala-gejala mental, seperti gampang stres, gampang cemas, dan sulit berkonsentrasi. Menurut Heru, kesehatan fisik merupakan keadaan organ tubuh yang dapat berfungsi secara baik, tanpa merasakan sakit atau keluhan. Dan memang secara objektif tidak tampak sakit, dengan kata lain, semua organ tubuh dapat bekerja secara normal. Senada dengan pendapat sebelumnya, menurut Noto Atmojo, kesehatan jasmani atau fisik adalah seorang individu tidak merasakan sakit dan secara klinis tidak mengalami sakit. Semua fungsi organ tubuh tidak mengalami gangguan. Menurut World Health Organization atau WHO, kesehatan mental merupakan suatu keadaan utuh, baik secara fisik maupun mental dan sosial. Dan bukan hanya suatu keadaan yang bebas dari penyakit, cacat, dan kelemahan. Sementara, menurut Purwanti Heni, kesehatan mental merupakan kondisi di mana individu memiliki kesejahteraan yang tampak dari dirinya, yang mampu menyadari potensinya diri sendiri, memiliki kemampuan untuk mengatasi tekanan hidup normal pada berbagai situasi dalam kehidupan, mampu bekerja secara produktif dan menghasilkan, serta mampu memberikan kontribusi kepada komunitasnya. Saya menyebarkan Google Form kepada 147 responden dengan rata-rata usia 11-45 tahun, dan mayoritas responden bekerja sebagai pegawai swasta. Pertanyaan pertama saya adalah, apakah Anda pernah terpapar polusi suara seperti dari suara kendaraan, konstruksi, musik keras, atau lain-lain? Kebanyakan responden, mayoritas responden menjawab bahwa mereka sering terpapar polusi suara setiap hari. Sementara sebagian besar responden lainnya mengatakan bahwa mereka jarang sekali mendapatkan polusi suara. Lalu, pertanyaan kedua saya, di lingkungan mana Anda paling sering terpapar polusi suara? Mayoritas responden kebanyakan terpapar polusi suara pada jalan raya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa polusi suara sangat benar keberadaannya, dan paling sering terpapar polusi suara dari lalu lintas kendaraan. Jenis polusi suara yang paling sering didengar adalah suara dari mesin-mesin bermotor, dari kendaraan bermotor seperti mobil, motor, maupun pesawat. Sebanyak 65,3 responden merasakan hal itu. Sebanyak 40% responden jarang mengalami gangguan fisik akibat polusi suara. Dan gejala gangguan fisik yang sering dirasakan oleh responden adalah gangguan pendengaran, sakit kepala, dan tidak ada. Dan gejala-gejala gangguan mental yang sering dirasakan oleh responden adalah sulit berkonsentrasi, gangguan emosional, dan gangguan tidur. Dan responden seringkali mengalami stres, cemas, marah, dan kesal akibat polusi suara.
Upaya-upaya responden untuk mengurangi polusi suara adalah dengan menghindari area dengan polusi suara yang banyak dan menggunakan earplug atau penutup telinga. Sebanyak 54,1% responden menjawab bahwa polusi suara cukup mempengaruhi hidup mereka. Sementara 37,5 responden menjawab bahwa polusi suara sedikit mempengaruhi. Dan 7,1% menjawab bahwa polusi suara sangat mempengaruhi pola hidup mereka. Kesimpulan pada karya tulis saya adalah polusi suara merupakan pencemaran pada suara yang tidak dibutuhkan dan dapat mengganggu aktivitas atau kegiatan sehari-hari. Polusi suara juga dapat berdampak pada kesehatan fisik dan mental. Hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi polusi suara adalah dengan menggunakan peredam suara, menggunakan barang elektronik secara bijak, dan melakukan relaksasi. Healthy mind plus healthy body equals happy human. Mari Bapak Ibu Guru dan teman-teman kita jaga kesehatan fisik dan mental agar hidup kita semakin bahagia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Tita sudah selesai presentasi. Selanjutnya ulasan terakhir dari Bu Novi. Pada Bu Novi dipersilakan. Tita, terima kasih, nggak kepikir ya nak, polusi udara polusi suara tidak kalah penting kita tahu daripada yang kita sering dengar tentang polusi udara ya nak. Tadi apa healthy life and Healthy physique. healthy mind plus happy human. Well, Masya Allah, keren banget tuh quote-nya ya. Nah, dari yang kita riset ya, emang kan terbukti 54% merasa terganggu ya nak sama keberadaan polusi suara. Tita sendiri pernah nggak mengalami itu? Sering, tuh apalagi saat belajar mengajar, kan kebanyakan siswa, mohon maaf, ada banyak yang berisik kan. Nah, dengan keberadaan siswa-siswa yang lumayan berisik, saya merasa kurang masuk gitu pelajarannya dan sedikit kesal gitu. Masya Allah, Bapak Ibu Guru, yuk jadi atensi kita, ternyata polusi suara yang kita sering dengar di kelas gitu ya. Dan itu lumayan mengganggu, jadi nggak bisa masuk, nggak konsen gitu ya Tita. Dari salah satu solusi kita bilang ada relaksasi. Ya. Boleh dong Bu Nov dikasih tahu kayak apa sih relaksasinya nak? Misalnya yoga, kalau enggak ya coba sehari stay di tempat yang tenang dan jauh dari suara-suara yang Masya Allah, yoga, stay tempat yang tenang, melepas dari suara-suara bising. Tita udah punya tips nggak saat di kelas, teman-teman berisik, punya nggak tips khususnya? Supaya nggak kesel banget, nggak jadi sakit kupingnya. Mungkin sih ya, saya ingin menyampaikan sesuatu buat teman-teman saya. Tolong saat di kelas jangan terlalu berisik ya. Baik, itu underline ya, tolong di kelas jangan berisik. Tita sendiri nggak berisik kan sayang? Nggak terlalu. Nggak terlalu. Jujur ya, ini materi Aira dapat banget. Kayaknya nyambung banget, ini kesehariannya Aira tentang jujur, Tita tentang polusi suara. Dan ternyata polusi suara yang kita sering alami buat siswa khususnya ya di kelas ya Tita. Dan kalian tahu ya gimana Bapak Ibu Guru bisa terus dari suara pelan sampai suara tinggi ngingetin supaya tenang, siapa yang mau bicara gitu ya Tita. Baik, nanti Bapak Ibu Guru akan memastikan Tita salah satu pelopor tidak berisik di kelas. Janji ya Tita, Masya Allah. Luar biasa, terima kasih banyak ya sayang. Bu Nov dapat pencerahan pagi dari kamu tentang polusi suara. Terima kasih Tita. Terima kasih.